Semua, kembali lagi bersama saya, Yo Startup Coach Edi Wiharja. Dan saya adalah founder dari S-Runners, a Successful Transformation Businesses and Leaders. S-Runners adalah sebuah perusahaan bisnis coach dan konsultan servis yang membantu para business owner baik di dunia startup maupun di dunia UKM agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dan timnya, dan juga agar dapat membuat bisnisnya tersistematis dan terstruktur, serta menjadi tumbuh berkembang dengan sebuah nilai yang didasari atas kemenangan bersama-sama atau win-win solution. Nah, di YouTube saya kali ini, saya akan membahas tentang penyebab kegagalan dalam perencanaan. Ternyata sekitar 1,4 juta pencarian kata kunci di internet tentang penyebab kegagalan dalam perencanaan. Dan ini berarti merupakan sebuah persoalan besar yang dihadapi banyak orang. Jika kita bicara tentang penyebab kegagalan tersebut, semua orang ingin menghindari hal tersebut, bukan? Nah, pada pembahasan ini saya akan memulai dengan 3 hal yang saya jamin Anda akan gagal total. Loh, kok malah membahas caranya untuk gagal? Iya benar, karena banyak orang yang mencari cara menghindari kegagalan, tetapi sebenarnya mereka harus tahu apa yang membuat mereka itu menjadi gagal. Nah, sebelum mulai lebih lanjut pembahasan ini, maka saya akan memilih untuk memberitahu hal apa yang membuat Anda pasti gagal. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk bergaul dengan orang lain. Jika Anda tidak dapat menjalin aliansi dengan hubungan pertemanan, kemungkinan Anda akan gagal. Dan nomor 2 adalah berhenti menyerah sebelum keajaiban terjadi. Nah, banyak orang memulai sesuatu, tetapi membiarkan satu kasus buruk saja terjadi dan mencegah mereka bergerak untuk maju. Nah, yang ketiga adalah penundaan. Sepertinya begitu banyak orang yang menunggu sempurna untuk memulai dan mereka membiarkan sampai akhirnya kesempatan yang besar tersebut lewat. Jadi idenya adalah melakukan kebalikannya, yaitu jika Anda terbiasa menunda sampai besok, maka Anda harus melakukannya hari ini. Dan jika Anda tidak mudah menyerah, maka Anda akan memiliki kemampuan dan biasanya sangat erat Anda memiliki kesempatan untuk berhasil. Pertanyaannya adalah, kapan kita tahu kita harus stop dan menyatakan hal tersebut tidak berhasil? Jawaban pastinya adalah berbicara tentang fleksibilitas, di mana fleksibilitas mempunyai garis tipis antara saya akan terus maju untuk mengalahkan hal tersebut atau inilah saatnya untuk berhenti. Ada konsep yang mengatakan, dan saya percayakan hal itu, yaitu jika, ketika, kemudian, kesepakatan, atau if, when, then, deal. Nah, berikut adalah penjelasan singkat tentang hal tersebut. Jika saya melakukan ini, dan ketika hal ini datang bersama-sama, maka ini adalah hasilnya atau outcome-nya. Tapi biasanya yang terjadi adalah seperti ini, yaitu seseorang sedang bermain ayunan untuk seperti melewati pagar. Nah, saya meyakinkan Anda harus mencobanya, tetapi jangan melakukannya seperti Anda sedang berharap, kemudian sedang berkeyakinan saja, atau dengan kepercayaan saja. Tapi ketahuilah bahwa Anda benar di cara yang Anda lakukan tersebut. Nah, jadi ketika Anda mengatakan untuk melanjutkan, dan Anda tahu Anda benar, dan Anda pergi ke sana untuk memulai langkah tersebut, dan yang nantinya Anda akan dihubungkan dengan sumber daya yang tepat dan mengambil apa yang diperlukan untuk hal itu. Hanya saja terkadang hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Itulah sebabnya Anda harus memiliki fleksibilitas untuk bergerak maju. Seorang bernama Drew Carey berbicara dengan seorang miliarder, dan katanya, saya ingin menjadi seorang miliarder, dan apa yang harus saya lakukan? Nah, jawaban dari sang miliarder tersebut adalah berhenti merencanakan. What? Kata Carey. Memang banyak yang membuat rencana dan berhasil, tapi hal yang paling berhasil adalah memanfaatkan kesempatan akan hal-hal yang tak terduga. Intinya dapat melihat dan mengambil sebuah opportunity. Nah, contohnya seperti ini. Jika saya ada di dalam rumah dan saya ingin sampai di seberang jalan sana, maka saya harus berjalan keluar rumah untuk mengambil sebuah tindakan dan mulai bergerak ke arah itu. Nah, biasanya seorang yang penuh dengan rencana atau seorang perencana akan merencanakan setiap langkah secara detail.
bahkan sampai menentukan kapan waktunya akan berhenti sejenak dan beristirahat sejenak. Nah, sewaktu menjalankan roadmap yang telah dibuatnya tersebut. Tapi orang sukses itu mempunyai cara jitu, yaitu mampu pergi mencari sebuah kesempatan. Apakah itu bisa menggunakan skateboard atau sepeda untuk keluar dari rumah dan membuat perjalanan menjadi singkat, dan mungkin jika beruntung, maka akan ketemu mobil tetangga di mana dia bisa menumpang, dan sampailah dia ke ujung jalan tersebut dan mendapat tujuannya. Jadi, janganlah berfokus pada rencana kenapa melakukannya atau why-nya, tapi berfokuslah pada bagaimana atau how-nya, dan hal tersebut yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Mereka memiliki kemampuan untuk mengetahui kemana mereka pergi untuk mendapatkan fleksibilitas tersebut. Ada contoh kasus seorang bernama Greg Reed yang tidak pernah membuat sebuah film karena Greg adalah seorang penulis buku. Dan pada saat ada penawaran untuk Greg membuat film, dan seketika itu juga Greg menyetujuinya, dan kemudian kesepakatan terjadi. Nah, kemudian Greg berkata, "Oke saja," dan saya akan mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang dapat membantu Greg mendapatkan hasil yang dia inginkan itu. Mulai dari menghubungi produser, penulis skenario, pemenang Oscar, dan orang-orang yang melakukannya. Nah, tiba-tiba Greg Reed mulai menyatukan orang-orang tersebut, dan akhirnya Greg pergi untuk memulai start shooting. Nah, menurut Greg, yang harus dilakukan adalah menempatkan tim yang tepat di tempatnya dan membiarkan mereka melakukan semua pekerjaannya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Greg, yaitu bagaimana Anda menerapkan teori ini menjadi mungkin. Dan seorang yang tidak tahu tentang film dan akhirnya memenangkan sebuah piala Oscar. Nah, jawabannya adalah Greg mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang membantunya mendapatkan hasil yang Greg inginkan. Di dalam bukunya, Greg menulis di sebuah buku berjudul Think and Grow Rich. Secara garis besar, buku itu mengulas tentang apa yang disebut mengalahkan rasa takut. Mungkin rasa takut akan usia tua, takut akan kehilangan orang yang dicintai, dan takut akan semua hal yang berbeda atau hal yang baru. Dan ini pada akhirnya, masyarakat saat ini percaya pada ketakutan yang tidak diketahui mereka. Tapi apa yang lebih penting, dan yang terbesar adalah ketakutan akan kritik. Nah, saya pikir ini nomor satu yang menahan orang menurut Greg. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika Anda tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain? Nah, kunci sukses adalah tidak membiarkan orang lain atau diri kita sendiri membatasi itu. Nah, pertanyaan lain yang dilontarkan kepada Greg Reed yaitu bagaimana mengatakan hal yang positif kepada diri sendiri berulang-ulang kali dalam situasi yang sulit. Yang pastinya sulit luar biasa. Nah, ada hukum law of attraction, di mana Anda menarik apa yang Anda inginkan di dalam hidup. Anda hanya menarik lebih banyak daripada yang sudah Anda miliki. Pastinya Anda bertanya-tanya bagaimana mereka melakukannya, dan jawabannya adalah melakukan sesuatu yang disebut mengetuk kepada sumbernya. Nah, persoalannya kebanyakan orang berkata, "Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada saya?" Dan frekuensi alam semesta mengatakan balik dengan memberi Anda jawaban yang tepat dengan apa yang Anda katakan tadi, yaitu mengapa atau komplain lebih tepatnya. Nah, belajarlah untuk mengatakan apa yang positif, walaupun dalam sebuah tantangan, dan katakan seperti ini. Kesempatan apa yang bisa saya ubah satu demi satu agar saya dapat bergerak dan mungkin mengubah hasil itu. Saya tidak mengatakan jika Anda melakukan pertanyaan semacam ini, maka semua tiba-tiba akan bagus. Seketika hasilnya pastinya. Nah, ada tertulis dalam Alkitab, yaitu di Filipi 4 ayat 8, berbunyi demikian. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi, baik pengajaran sekuler maupun spiritual ternyata mengajarkan hal yang sama,
tentang respon yang benar, dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Nah, biar saya menceritakan sedikit tentang seekor monyet yang lincah. Ada kisah nyata tentang seekor monyet laba-laba di hutan hujan yang begitu cepat dan lincah untuk bergerak, sehingga sulit untuk ditangkap dan akhirnya seseorang yang berhasil menangkapnya. Nah, gimana caranya? Yaitu dia mengambil kayu yang berat dan ditaruh di dalam lubang yang kecil. Dan pada lubang tersebut dijatuhkan kacang yang disukai monyet. Nah, dengan aroma yang cukup kuat di dalam lubang tersebut, dan akhirnya jauh-jauh monyet akan mencium bau kacang tersebut dan kemudian turun. Nah, konsepnya adalah kami hanya membuat agar si monyet itu mau memegang kacang tersebut dengan kepalanya, sehingga menjadi begitu besar dan si monyet tidak bisa menarik kembali keluar dari lubang kecil tersebut, karena saya yang melepaskan kenikmatan aroma kacang tersebut. Dan 1 jam kemudian, setelah mereka memasang perangkap tersebut, maka mereka menangkap monyet laba-laba tersebut dengan cara yang smart. Nah, lesson learn-nya adalah banyak hal yang sukar dipahami di dunia ini, yang adalah apakah kita selalu pegang dalam hidup kita sendiri. Maksudnya apa yang selalu kita pegang di dalam hidup kita sendiri itu. Nah, bisa saja pekerjaan, mobil, hubungan, dan sebagainya. Dan kita berpikir hal ini menurut kita dapat menyelamatkan kita. Nah, seperti cerita monyet dengan kacang tersebut, yang akhirnya dapat menyebabkan kematian kita sendiri. Nah, terkadang kita harus memiliki keberanian dan fleksibilitas untuk melepaskannya, sehingga kita bisa hidup untuk bertarung di hari lain. Nah, John Swartz dengan teorinya mengatakan bahwa orang sukses mencari penasehat atau mentor, dan orang gagal itu mencari opini atau mendengarkan pendapat orang. Nah, dikatakan bahwa opini didasarkan pada ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan, dan pengalaman. Nah, hal seperti ini akan terjadi pada Anda. Jika Anda bertanya kepada teman, keluarga yang tidak pernah melakukan apa yang akan Anda lakukan. Tetapi berbeda jika Anda bertanya dengan penasehat atau mentor yang datang dengan bimbingannya. Dan pastinya, ada harga yang harus dibayar. Nah, contoh jika Anda pergi ke teman atau keluarga yang tidak pernah menulis buku dan menceritakan kepada mereka bahwa Anda mau menulis sebuah buku, maka mereka pasti akan membujuk Anda keluar dari ide tersebut, karena mereka tidak pernah melakukan itu. Tapi jika Anda pergi ke seorang penulis buku besar seperti Mark Victor yang menulis buku Chicken Soup for the Soul, maka dia akan memberitahu hal-hal apa yang perlu Anda ketahui dan memberi Anda nasihat berdasarkan wisdom, knowledge, dan mentorship. Nah, sepertinya pembahasan singkat tentang penyebab kegagalan dalam perencanaan cukup sampai di sini, dan sebagai penutup, saya akan memberikan rangkuman dari pembahasan di atas. Tetapi sebelumnya, jika Anda merasa video ini berguna bagi Anda, dan saya berharap Anda jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini, dan juga klik like ya, biar saya tambah semangat membuat video selanjutnya. Nah, balik ke rangkuman yang tadi, nah berikut adalah 7 hal yang dapat membuat kita gagal, yaitu nomor 1, ada 3 hal yang membuat Anda pasti gagal. Ketidakmampuan untuk bergaul dengan orang lain, berhenti menyerah sebelum keajaiban terjadi, penundaan atau menunggu sempurna. Dan kedua, jangan berfokus dengan rencana kenapa melakukannya atau why-nya, tapi berfokuslah pada bagaimana melakukannya atau how-nya. Nah, nomor 3, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membantu Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Dan nomor 4, hukum law of attraction. Pastikan Anda mengeset frekuensi yang tepat, sehingga alam merespon dengan tepat. Dan jangan mudah mengatakan, kenapa hal ini terjadi kepada saya? Ubahlah frekuensi Anda dengan berkata, apa yang saya harus lakukan menghadapi situasi yang menantang ini? Nah, nomor 5, belajarlah untuk mengatakan apa yang positif, walaupun dalam sebuah tantangan, dan katakan seperti ini. Kesempatan apa yang bisa saya ubah satu demi satu agar saya dapat bergerak dan mungkin merubah hal tersebut. Dan nomor 6, terkadang kita harus memiliki keberanian dan fleksibilitas untuk melepaskan sesuatu yang kita pegang, sehingga kita bisa hidup untuk bertarung di lain hari.
Dan nomor 7, orang sukses mencari penasehat atau mentor. Dan orang gagal mencari opini atau mendengarkan pendapat orang. Kesuksesan Anda berbanding lurus dengan kemampuan Anda untuk bertahan pada penolakan. Oke guys, terima kasih atas waktunya menonton video YouTube ini. Dan saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Karena bagi saya hal ini sangat bermanfaat sekali. Nah, nantikan video selanjutnya pada channel YouTube berikutnya. Bye!